there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudhu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah Majelis Ilmu Masjid At-Taubah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini, pagi hari ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita ditolong oleh Allah, dikumpulkan di dalam majelis ilmu, majelis di mana para malaikat rela diduduki kita semua untuk mendengarkan majelis ilmu, dan malaikat itu beristighfar, kakinya menjejak bumi, lehernya ke langit, beristighfar sampai dosa-dosa kita diampuni dan bersih tanpa noda. Semoga termasuk kita di dalamnya, Allahumma amin. Maka sebelum kita memulai majelis ilmu ini, seperti yang disampaikan Ustaz Khalid tadi, kita siapkan wadahnya. Kita siapkan hati kita sebersih-bersihnya agar bisa mengambil hikmah daripada majelis ilmu yang diadakan tiap hari Rabu ini. Dan inilah orang-orang yang ditolong oleh Allah bisa duduk di dalam majelis ilmu. Maka orang-orang itu tidak hanya dimuliakan di dunia, tetapi dimuliakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Ilmu Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah, ini tadi Bapak Aziz izin karena ada tetangganya yang meninggal, jadi takziah. Saya mewakili, dan di sini saya duduk di sini bukan berarti saya orang yang terbaik, tetapi dalam rangka kita belajar memahami ayat-ayat Allah, memahami bagaimana kita dikirim Allah ke bumi ini hanya untuk mengamalkan agama. Itulah orang-orang yang sukses, itulah orang-orang yang cerdas, itulah orang-orang yang beruntung. Ini Allah yang katakan. Maka kita didudukkan di sini bukan karena kita ini ingin ke sini, tetapi Allah yang membawa kita ke sini untuk dijadikan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam mencari sesuatu perlu ada wadah yang bersih. Betul apa tidak? Kita mempunyai penyakit, kemudian kita ingin mendapatkan kesembuhan. Para ulama menggambarkan seperti ini. Kita ini ingin sembuh dari penyakit, kemudian kita membawa tempat gelas, yang gelas itu di bawahnya bolong. Akhirnya obat itu masuk apa tidak? Tentunya tidak akan masuk. Betul lah? Kemudian wadah itu mau kita carikan obat yang terbaik untuk diri kita, ternyata obat itu tempatnya ada kotoran, tentunya tidak menjadi obat, akan menjadi suatu penyakit. Begitu juga dengan kita ini. Obat hati itu ada 5, dan ini sering kita dengar. Di antaranya adalah duduk di majelis
ilmu. Maka perlu kita siapkan wadah yang bersih, hati yang bersih, sehingga menjadi obat bagi diri kita ini, menjadi orang-orang yang jauh dari penyakit hati. Maka perlunya kita akan membahas tentang mahalnya umur manusia ketika kita ini dihidupkan di dunia ini untuk apa. Maka ini sudah saya rangkum, saya ambil dari sebuah kitab, bahwasannya kita di dunia ini diberi umur oleh Allah SWT, harus digunakan sebaik-baiknya. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, hendaknya kita ini selalu ingat bahwasannya sesungguhnya kita akan menghadapi perkara-perkara yang besar. Jadi kita itu diingatkan oleh Allah, sesungguhnya kita akan menghadapi perkara yang besar. Lah perkara yang besar itu apa? Kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, perkara yang besar itu kita akan meninggalkan dunia ini. Apakah ada orang yang hidup selama-lamanya? Tentunya tidak ada. Maka dunia ini adalah tempat mencari bekal untuk kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Jadi kita di dunia ini dikasih waktu sebentar untuk mencari bekal kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini tanpa bekal, tentu hidupnya akan menjadi susah. Itu hanya sebentar. Tetapi kehidupan akhirat adalah selama-lamanya. Tentulah perlu bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan yang selama-lamanya itu, yaitu berupa amal agama. Nah ini jamaah majelis At-Taubah yang dirahmati Allah, karena kita akan meninggalkan dunia ini, kita bangun siang dan malam, kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Jadi dunia ini kita bangun sebagus apapun, kita akan berpisah dengan anak-anak kita, berpisah dengan istri kita, berpisah dengan harta kita. Yang kita cintai siang dan malam semuanya akan kita tinggalkan. Yang tidak bisa meninggalkan kita adalah amal kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, yaitu mengamalkan agama. Kita akan menghadapi alam kubur. Jadi kalau orang itu sudah meninggalkan dunia ini, bukan selesai urusannya. Di alam kubur diceritakan, orang yang tidak membawa amal, maka dia akan senantiasa mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Jadi di alam kubur, orang yang tidak mengamalkan agama, Allah ceritakan, akan dihimpit oleh bumi, tulangnya bersilangan, hancur diutuhkan lagi. Itu nanti sampai kiamat. Tidak 1 hari 2 hari, triliunan tahun penderitaan. Bila kita tidak menggunakan umur ini dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama. Tidak hanya itu, di alam kubur dinyalakan api siang malam bagi orang yang tidak mengamalkan agama. Coba Pak, kita kena api rokok saja bagaimana rasanya sakit. Lah ini siang malam bergelimpangan dalam api. Maka kita diperintahkan oleh Allah dengan senantiasa mengamalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu digambarkan itulah jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan Shirathul Mustaqim itu diceritakan rambut dibelah 7. Rambut tidak dibelah aja sulit dilewati, apalagi dibelah 7. Maka kalau ingin mendapatkan kemudahan lewat jembatan Shirathul Mustaqim, jadi orang menuju surga, orang menuju neraka harus melewati rintangan-rintangan ini. Dan ini bisa kita lewati kalau kita mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Jembatan Shirathul Mustaqim digambarkan di dunia apa Pak? Yaitu sholat 5 waktu. Siapa mengamalkan sholat 5 waktu berarti nanti dimudahkan oleh Allah secepat kilat yang menyambar.
Itulah orang-orang yang akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu taala. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Nah, setelah di alam kubur kita berjalan menghadapi mahsyar. Nah, menghadapi mahsyar, berarti kubur, mahsyar, sirat. Nah, perjalanannya kan panjang, Pak. Dan ini perlu bekal. Kalau kita tidak membawa bekal, maka hidupnya akan susah, perjalanannya akan susah. Kita tidak usah jauh-jauh ke Madiun gitu saja, tidak membawa bekal, bagaimana? Kan susah, ngelak, nggak ada yang untuk beli minuman, untuk beli makanan, lapar nggak ada. Itu baru di dunia. Nanti di akhirat selama-lamanya. Untuk itu kita didudukkan di sini dalam rangka untuk memikirkan diri kita, menyayangi diri kita. Orang yang sayang kepada dirinya adalah orang yang senantiasa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya, mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit dipahami ya? Jadi orang kalau nggak mengamalkan agama, sesungguhnya dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Karena umur ini mahal, untuk amal agama satu helai nafas, hadiahnya surga bila diterima oleh Allah. Tetapi satu helai nafas untuk kemaksiatan, bila tidak tobat akan susah selama-lamanya. Itulah umur. Maka kita diberi umur mumpung masih sehat. Walaupun di sini ini paham nggak paham, jenengan berdiri dari sini dosanya bersih seperti bayi lahir. Itu yang Allah katakan. Maka setiap ada majelis ilmu, temannya diajak, diingatkan bahwa kita ini tidak lama di dunia. Mengapa kita tidak lama di dunia di depan ini? Saking sayangnya Allah kepada diri kita agar tidak susah amal agama ini lama-lama. Sehingga sedikit ngamal agama di dunia sebentar, kemudian dikirim ke kubur kita, ke mahsyar kita, bertemu Allah. Cepat-cepat dimasukkan surga, mengalami kebahagiaan yang selama-lamanya. Bentuk kerjanya apa? Ya seperti kita ini duduk di sini ini, hadiahnya surga. Ini Allah janjikan, siapa duduk di majelis ilmu, dia dituntun menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah menghadapi yang namanya mahsyar, kemudian sirat. Sirat tadi digambarkan dengan apa tadi? Salat 5 waktu. Kalau ingin masuk surga, ingin menjadi penduduk surga, amalkan salat 5 waktu. Nah, ini kan sudah mendapatkan surga. Kan ada kuncinya. Kuncinya sering didengar, sering disampaikan. Orang sudah mendapatkan surga, tidak tinggal masuk, nggak ada kuncinya, bisa masuk tidak? Maka perlu memperbanyak kalimat la ilaha illallah, baru bisa masuk surga. Jadi ilmu, sholat, zikir, baru ini akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Surga itu dibayangkan bahwa kita itu mau makan ayam panggang, baru terbesit dalam hati, sudah ada di depan. Setelah kita makan, dia jadi utuh lagi, kemudian dia pergi. Mau makan apa baru saja kita ingin, itu sudah ada di depan kita. Itulah kenikmatan surga. Coba bayangkan, apa di dunia ini? Jabatan, pangkat, harta, semuanya akan menjadi pertanyaan yang tidak akan ada habisnya. Diceritakan Abu Bakar itu sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya orang yang punya iman. Imannya ditimbang seluruh umatnya Nabi Muhammad, masih beratnya imannya Abu Bakar. Tapi kenyataan hisabnya sampai hari ini belum selesai. Apalagi kita ini amalnya sedikit. Maka sebagai umatnya Nabi Muhammad diberi kelonggaran, kemudahan ketika kita mau beramal di dalam kehidupan ini, maka semuanya akan menjadi beres, semuanya akan menjadi ampunan dan ridhonya Allah menjadi milik kita. Maka kita sering-seringlah duduk di dalam majelis ilmunya Allah Subhanahu ta'ala. Jamaah majelis at-taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan menghadapi surga dan neraka. Jadi setelah mahsyar, sirat, menghadapi surga, menghadapi neraka. Surga nikmatnya sudah
kita ceritakan. Neraka bagi orang yang beriman seperti kita ini, walaupun nanti tidak ada orang yang masuk surga langsung, tetapi melalui proses yaitu di nerakanya Allah, dalam rangka dibersihkan dulu, setelah bersih baru diangkat. Neraka yang dikatakan panasnya itu, kalau hanya menginjak pintunya saja, itu otaknya ini sampai tubuhnya mendidih 70 tahun baru diutuhkan lagi. Bagaimana kalau nyemplung di nerakanya Allah? Maka jangan sampai umur kita yang sedikit, yang diberikan waktu hanya sebentar ini kita akan untuk maksiat kepada Allah. Jangan. Maka kita harus selalu mawas diri, musahabah diri, bahwa kita ini dihidupkan di dunia ini hanya sementara, tugasnya hanyalah untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita dengar, tetapi kita itu sering lupa bahwa dunia ini Allah menciptakan manusia dan jin untuk apa? Untuk beribadah. Kan jelas, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Lah kan jelas. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat. Panjenengan dari rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah, kemudian bekerja, itu ibadah. Terus menghidupi anak istri, itu gantinya surga juga. Dengan niat mengkhidmat kepada anak, kepada istri, itu juga hadiahnya surganya Allah Subhanahu ta'ala. Maka kita harus senantiasa punya pikiran yang baik, punya bagaimana hidup yang singkat ini senantiasa berbuat kebaikan. Jadi kadang-kadang kita ini punya prasangka, aku iki gurung apik kok ngandani wong. Kadang-kadang kan ada orang seperti itu. Gimana? Jadi gini gambarannya. Kalau itu yang keluar dari pantat ayam, itu kotoran diambil tidak? Tentunya tidak. Gimana? Tetapi kalau yang keluar itu telur, berarti kita ambil karena manfaat. Begitu juga dengan nasihat itu, walaupun dari seorang pelacur, seorang penjahat, apabila itu ada manfaat untuk akhirat, maka itu kita pakai. Bisa dipahami nih. Jadi intinya kita ini mau berbuat kebaikan, kok nggak pernah ngomong baik, apakah bisa menjadi orang baik? Tentunya tidak. Jadi kalau kita sering berbicara kebaikan, otomatis kita akan ingin berbuat kebaikan. Jadi jangan ada kata-kata aku gurung apik kok ngandani wong apik. Nah, ini kata-kata kelihatannya bener, tapi mboten bener. Karena Nabi mengatakan tidak seperti itu. Ada seorang sahabat, ya Rasul, ini tetangga saya ini tiap hari itu zina, mabuk, mencuri dan lain sebagainya, kemaksiatan dijalani semuanya. Tapi dia rajin sholat ya Rasul. Maka Nabi jawabnya apa? Lantaran sholatnya itu akan memperbaiki keburukan menjadi kebaikan. Nah, saged dipahami ya. Jadi jangan punya prinsip aku gurung apik, aku nek wis tuwek ae baru nang masjid, ya nek sampai tuwek. Nah, mumpung diberikan kemudahan, diberikan umur, diberikan kesehatan, sayangi diri kita untuk mengamalkan agama sehingga kita pulang di hadapan Allah membawa amal, membawa bekal sehingga kita akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu ta'ala. Jemaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah menghadapi surga dan neraka bagi orang-orang yang beriman tadi, kalau masuk neraka, api itu enggak dijadikan panas oleh Allah, tetapi dijadikan nikmat. Lah itu loh bedanya. Orang mau mengamalkan agama dengan orang yang tidak mengamalkan agama ada bedanya. Wis podo-podo nerokone wae kok ngopo ngamal agama barang. Kan ngeten. Oh, enggak tahu bahwa orang yang amal agama kalau masuk neraka enggak merasakan siksa. Tetapi orang yang enggak mengamalkan agama maka siksanya begitu berat. Nah, saged dipahami nggih. Mangke jangan putus asa. Wah nek ngono wis melok
maksiat wae bodoh-bodoh lebune neraka. Ngapain dadak ngamal barang? Ternyata Allah memberikan kemuliaan perbedaan yang berbeda. Nah, maka mumpung kita ini masih diberi hidup, diberi umur, kita gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa mematuhi perintah Allah, yaitu mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ini tadi adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala agar kita mempersiapkan diri untuk hidup akhirat kita itu bagaimana supaya tidak susah, yaitu dengan cara sebaik-baiknya sebisa mungkin senantiasa berbuat kebaikan. Jamaah Majelis Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bahwa kematian itu cukup sebagai pengingat. Oh, tetangga saya meninggal, berarti saya juga akan ikut menyusul dia. Itu pelajaran yang harus kita ambil. Oh, wong iku mati, apa aku ku ya mati boyo. Lah ini padahal kita juga akan ke sana. Maka orang yang cerdas, kata Nabi, mengingat kematian itu 20 kali dalam satu hari satu malam. Maknanya apa? Saya akan meninggal. Ngapain dunia ini saya perjuangkan sampai berbuat kejahatan, sampai menipu, sampai berbohong. Padahal hanya sebentar di dunia ini. Enggak lama, kok sampai berbohong, berbuat kemaksiatannya demi dunia. Padahal dunia Allah katakan itu sampah. Dunia itu sampah, enggak ada harganya di hadapan Allah. Maka orang yang beriman, orang yang taat, orang yang baik, penjahat, pencoleng, semuanya dihidupi sama Allah. Leres nama badan. Moga iku sampah. Jenengan duwe sampah nang mburi omah, kok ana wong njaluk. Pak, sampane kula pendete nggih. Jupun kabeh resi ana. Nggih napa mboten? Begitu juga dengan dunia ini. Kalau kita mencari sampah-sampah itu diberikan semua sama Allah. Bisa dipahami nggih? Maka iku lho gak tahu salat dunyane ya akeh. Nah. Nggih mboten? Karena sampah, Pak. Dunia itu Allah gambarkan. Maka ketika orang yang dunianya banyak segala kecukupan, di akhirat tidak sedikit pun dikasih kalau tidak membawa iman. Loh, maka jangan tergiur, tertarik dengan keadaan-keadaan yang di dunia. Diberi susah, orang beriman itu bahagia dengan kesusahan, dengan kemelaratan, dengan kemiskinan. Saya tidak ada hisapnya, masuk surga 500 tahun dibanding orang-orang kaya yang dermawan dan ahli ibadah. Tuh. Kan timbul syukur akhirnya, Pak. Diberi sakit, bersyukur karena dosanya berguguran tiap detik, tiap hari. Lu itu sayangnya Allah bagi orang yang nggak paham. Aku iki salah opo kok dikei loro gak waras-waras. Padahal tiap detik ini dosane jenengan diilangi karo Gusti Allah. Lu kok malah ngersula, gak malah syukur. Lah niki nek jenengan ora tahu melok lungguh ning majelis ilmu, isine kan ngersula tok. Nggih napa mboten? Tapi kalau jenengan sering ngrungokne ilmu nasihati Rasul, nasihati Allah lewat Quran yang diceritakan seperti ini, maka apapun keadaan dunia ini akan menjadi senantiasa hati kita bahagia. Leres napa mboten? Itulah tujuannya kita duduk di dalam majelis ilmu ini, supaya kita senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan. Susah ya syukur, hartanya banyak ya syukur. Syukuri dengan senantiasa untuk mencari bekal akhirat ini. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tadi? Yang terakhir, kematian itu sebagai nasihat yang terbaik bagi diri kita, sehingga kita akan mawas diri. Lah apa aku iki gak suwe nang donya kok tak rewangi ngene iki lho, lah apa? Dudu mikir ngono. Kok tak wangi berbohong, tak wangi menipu, tak wangi bla 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 dan sebagainya untuk mencari dunia itu loh. Dunia itu kita ingat, kita tancapkan, dunia itu sampah yang enggak ada harganya. Supaya menjadi yang manfaat, kita diberi harta, kita gunakan untuk khidmat guru-guru TPA, pondok pesantren. Itu nanti ketika ke alam kubur kita,
Harta kita itu menjadi orang-orang yang sangat baik menghibur kita. Karena manusia itu di alam kubur itu tidak ada temannya. Temannya yang nggak membawa amal tadi di awal kita ceritakan, kalajengking, api, gitu, dan lain sebagainya. Siksaan-siksaan yang tidak ada parahnya, sakitnya. Tetapi kalau kita menggunakan umur kita ini sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama, maka umur kita akan menjadi umur yang barokah, umur yang manfaat di alam kubur kita sampai akhirat. Allahumma amin. Kita lihat orang-orang yang kaya itu mati apa tidak mati, gitu. Mereka tidak akan membawa hartanya sedikit pun. Kita lihat para raja-raja, bupati, gubernur, presiden, apakah mereka mati membawa kerajaan, membawa istananya? Tidak. Kemudian orang-orang yang gagah, yang diberi badan yang kekar, diberikan badan yang sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa membanggakan kegagahannya ketika menghadap Allah. Yang bisa dibanggakan hanyalah amal agama. Jadi harta, kekayaan, kegagahan, semua fasilitas dunia tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk kehidupan akhirat, kecuali yang bisa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita merasakan bagaimana nasibnya orang yang akan menghadap Allah. Jadi nasib-nasib orang yang menghadap Allah itu yang tidak membawa amal, yang tidak membawa iman, ada yang diterima dan ada yang tidak. Seperti susahnya para nabi, para rasul dalam mengamalkan agama. Para nabi mengamalkan agama itu tidak mudah, perlu dengan rintangan. Nabi Muhammad mengamalkan agama, mendakwakan agama, tiap hari dikejar-kejar dengan pedang, dibunuh, mau dibunuh. Kita ini loh mengamalkan agama nggak ada yang ganggu, kok nggak mampu. Dulu zaman Nabi orang Islam, kok sholat langsung dipenggal kepalanya oleh orang kafir. Kita ini tidak ada yang mengganggu, kok sholat nggak mampu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, maka meninggalkan agama seperti kehilangan anak, istri, dan harta seluruh yang dimilikinya. Satu kali sholat kita tinggalkan. Seperti itu kalau kita diberi kepahaman, maka tidak akan berani meninggalkan sholat. Orang yang sholat masih berbuat maksiat, sesungguhnya belum sholat, baru menggugurkan kewajiban. Orang yang sholat itu dididik dirinya, sujud, titik terendah, kepalanya di bawah tanah, yang di belakangnya pantat temannya. Artinya apa? Kita serendah-rendahnya, tidak ada harganya. Kita sama di sisi Allah, mau kaya, mau miskin, semuanya adalah sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah amalnya. Saya dipahami ya? Itulah yang harus kita senantiasa tanamkan di dalam diri kita agar kita ini menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang dulu mengamalkan agama tidak susah, penuh dengan rintangan, penuh dengan penderitaan. Tetapi kita ini sudah diberikan kemudahan untuk mengamalkan agama, maka kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lanjutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya peringatan. Jadi orang yang mengamalkan agama dengan susah, dengan payah, itu akan hilang ketika dia pindah ke alam akhirat, yang namanya kematian. Lalu mati itu membawa iman, maka selesai semua penderitaan. Itu di dalam surat Al-Fatir ayat 34. Jadi Allah katakan
segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Jadi intinya panjenengan kalau mengamalkan agama ketika meninggalkan dunia ini, semua kesusahan hilang diganti dengan kemudahan, diganti dengan kesenangan yang selama-lamanya. Asalkan selama hidup yang diberi waktu itu digunakan untuk betul-betul mengamalkan agamanya Allah Subhanahu Ta'ala. Kata Allah, kalau kamu sudah sepindah ke kubur itu tidak ada susah lagi. Lebih-lebih nanti kalau kita ini tidak mengamalkan agama, sebaliknya. Jadi orang yang tidak mengamalkan agama, hidupnya untuk foya-foya di dunia ini, maka Allah akan memberikan yang namanya penderitaan yang selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis yang mulia ini, inilah maksud kita dikumpulkan di dalam majelis yang mulia ini, agar kita ini faham bahwa kita dikirim ke dunia ini hanya untuk menabung bekal kehidupan akhirat yang selama-lamanya yang berupa amal agama ini. Supaya kita ini menjadikan maksud hidup kita ini adalah akhirat. Jadi jadikan maksud hidup kita ini adalah akhirat, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Karena dunia kita kumpulkan, kita bangun, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak sedikit pun yang kita bawa, bahkan kerikil satu saja tidak dibawa. Itulah yang kita kumpulkan, tidak manfaat sedikit pun. Jamaah majelis taubah yang dirahmati Allah, barang siapa menjadikan maksud hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan mencukupi segala kehidupannya dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ini mikir akhirat, maka dunia dicukupi, akhirat dicukupi. Kan enak Pak. Kalau jenengan itu mau kerja, mau ngikuti aturan Allah, pasti semuanya akan menjadi mudah. Kita ini menjadi susah, kenapa? Karena tidak ngikuti aturan Allah, ngikuti aturannya awake dhewe, sehingga kesusahan demi kesusahan demi kesusahan terus kita rasakan. Itulah dunia. Karena dunia itu diciptakan untuk menguji manusia. Tidak ada di dunia ini, tidak ada masalah, karena dunia diciptakan untuk masalah. Jadi kalau diberi masalah, kuncinya yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah dengan jalan takwa. Takwa itu apa? Ya mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu Ta'ala. Jamaah majelis taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dapat kita kaji hari ini. Karena sudah 30 menit, mungkin kajian yang sedikit ini bisa kita ambil hikmahnya, agar kita senantiasa menjadikan umur ini untuk senantiasa berbuat kebaikan, sehingga kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Jadikan kematian itu seperti menemui hari raya yang selama-lamanya, yaitu dengan mengamalkan agamanya Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya, sehingga kita mendapat pertolongan Allah fi dini wa fi dunya wal akhirat. Dunia dan akhirat kita akan diridhoi oleh Allah, akan ditolong oleh Allah, sehingga hidup ini tanpa masalah, isinya hanyalah bahagia dan mendapatkan keridhaan Allah. Itulah harapan orang beriman, itulah harapan cita-cita orang yang sayang kepada dirinya, yaitu senantiasa mengikuti cara hidupnya Nabi. Cara hidupnya Nabi itu seperti apa? Gambaran singkat dibagi 3. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk kerja mencari nafkah, 8 jam untuk istirahat. Kalau ini kita lakukan, badan kita ini awet, enggak mudah sakit. Nah, berapa jam kita ngamal agama dalam satu hari? Kalau 5 menit hanya 25 menit dalam sholat saat dikira, gimana? Berarti yang 7 jam ini untuk apa? Tidur. 8 jam tadi tidur, hidupnya habis untuk tidur, alangkah ruginya kita. Nah, paling tidak kalau ada
waktu-waktu untuk ngamal agama ini kita gunakan sebaik-baiknya. Tidak hanya di sini, ketika nanti kita sudah pulang ke rumah, jadilah percontohan orang-orang yang senantiasa membuat contoh yang terbaik di lingkungan kita. Mudah-mudahan setelah lulus dari sini, Allah bimbing kita semuanya menjadi orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang menjadi contoh di masyarakat. Allahumma amin. Demikian jamaah, sedikit yang bisa kita kaji, yang kita pelajari bersama. Mudah-mudahan nasihat dari Allah SWT dan Rasulnya ini bisa membawa diri kita senantiasa berhati-hati di dalam kehidupan ini, tidak terkesan dengan dunia, tapi terkesan bagaimana kehidupan akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama sebaik-baiknya, dengan cara minta tolong kepada Allah. Ya muqlibal qulub syabbitna qalbi ala dinik. Itu doa, jangan dilupakan. Ya Allah, tolonglah aku supaya bisa mengamalkan agamamu. Itu doa Rasul. Tiap hari Rasul itu loh sudah jamin surga, tiap hari donga itu nggak pernah lepas setiap selesai sholat. Nah, nanti bisa minta ajar sama Pak Kolek. Padahal ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dinik. Itu jangan sampai terlepas, agar kita ini ditolong oleh Allah bisa mengamalkan agama, senang dengan kebaikan, senang dengan senantiasa jauh dari kemaksiatan. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis, agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah mudahkan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan dan ditolong oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja mendengarkan nasihat-nasihat tausiah daripada Bapak Kiai Tasir. Mugi-mugi apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga kita semakin hari semakin baik, hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik. Terima kasih banyak kepada Kiai Tasir yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkunjung ke sini, menemani kami di sini, memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Moga-moga Allah SWT berikan balasan yang lebih besar, yang lebih setimpal, barokahi semua, mudahkan semua daripada urusan-urusan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.